Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Iksan Al-Fadri pada channel Santri Wasfal. Pada kesempatan kali ini saya akan belajar membaca kitab kuning, yaitu kitab fikih paling dasar, yaitu kitab Fathul Qorib, tepatnya pada bagian muqaddimah. Di sini saya akan sedikit membaca dan menjelaskan tentang tarikbul kalamnya, kedudukan i'rabnya. Oke, langsung saja kita ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung saja ke kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata, asy-syaikhu siapa syekh, al-imamu yang menjadi imam, al-alim yang alim, al-allamatu yang sangat alim, Syamsuddini yang menjadi pelita agama, Abu Abdillahi rupanya Abu Abdillah, Muhammad bin Qasimin rupanya Muhammad putra lakinya Qasim, Asy-Syafi'i yang maksud Syafi'i, Ghammadahu semoga memenuhi pada syekh Allahu siapa Allah birahmatihi dengan rahmatnya Allah, wa ridwanihi dan keridhaannya Allah, amina kabulkanlah ya Allah. Oke, lanjut membahas tentang i'rabnya. Qala di sini adalah kalimat fi'il madhi. Perlu diketahui kalimat fi'il itu terbagi menjadi tiga, yaitu fi'il madhi, fi'il mudhari, dan fi'il amr. Dan fi'il juga terbagi menjadi dua, yaitu ada yang fi'il mabni dan juga yang fi'il mu'rab. Fi'il mabni itu ada dua, yaitu fi'il madhi dan fi'il amr. Fi'il madhi mabni fathah dan fi'il amr mabni sukun. Dan fi'il yang mu'rab itu ada satu, yaitu fi'il mudhari. Nah, qala ini tidak memiliki mahal i'rab. Kenapa? Karena dia berada di awal jumlah, bukan di tengah-tengah. Nah, lafaz yang selanjutnya asy-syaikhu. Asy-syaikhu ini dibaca rofa karena menjadi fa'il dari lafaz qala. Lanjut lafaz yang selanjutnya itu lafaz al-imamu. Lafaz al-imamu ini menjadi sifat dari lafaz asy-syaikhu. Sifat itu harus ikut kepada mausuf alaihnya. Ada beberapa kriteria yang harus sifat ikut pada mausuf alaihnya, itu ada 4. Yang pertama dari segi mufrad, tasniyah atau jamak. Yang kedua dari segi muzakkar atau muannas. Yang ketiga dari segi i'rabnya, dan yang keempat dari segi nakirah dan ma'rifat. Mari kita bedah satu-satu. Al-imamu ini yang pertama dari segi mufrad, tasniyah atau jamak. Ini bentuknya mufrad, sama seperti lafaz mausuf asy-syaikhu, yaitu mausuf alaihnya bentuknya mufrad. Yang kedua, al-imamu ini berbentuk muzakkar, sama seperti lafaz asy-syaikhu ini juga berbentuk muzakkar. Yang ketiga, dari segi i'rabnya, lafaz al-imamu ini i'rabnya rofa, sama seperti i'rab asy-syaikhu, yaitu mausuf alaihnya i'rab rofa. Dan yang terakhir dari segi ma'rifat atau nakirahnya, lafaz al-imamu ini berbentuk ma'rifat karena apa tandanya, yaitu alif lam. Alif lam itu adalah salah satu tanda ma'rifat, sama seperti lafaz asy-syaikhu, yaitu alif lam tanda ma'rifatnya. Lanjut ke lafaz selanjutnya, yaitu lafaz al-alimu. Lafaz al-alimu itu menjadi sifat kedua dari lafaz asy-syaikhu atau menjadi ma'tuf dari lafaz al-imamu. Dibaca rofa karena mengikuti lafaz asy-syaikhu atau lafaz al-imamu. Manakala dia menjadi ma'tuf, atop, dia ini atopnya atop bayan. Apa itu atop bayan? Atop yang tidak memakai perantara salah satu huruf atop seperti waw, au, fa, summa atau saudara-saudaranya itu tidak memakai. Lanjut lafaz yang selanjutnya itu lafaz al-allamatu. Lafaz al-allamatu ini menjadi sifat ketiga dari lafaz asy-syaikhu, atau dia juga bisa menjadi ma'tuf, yaitu menjadi atop bayan, menjadi ma'tuf kedua dari lafaz al-imamu. I'rabnya juga i'rab rofa karena mengikuti lafaz asy-syaikhu atau lafaz al-imamu. Nah, lafaz al-allamatu ini adalah berbentuk sighat mubalaghah,
Apa itu sigot mubalaghah? Yaitu sigot yang bermakna sangat. Yang tadi awalnya lafaz al-alamatu ini adalah lafaz al-alimu yang artinya yang alim, ketika berubah menjadi sigot mubalaghah, al-alamatu dia bermakna sangat, yaitu sangat alim. Dia mengikuti wazan fa'alun. Nah, tak di sini nih bukan tak tasniyah, tapi dia hanya tak mubalaghah, yaitu yang menunjukkan makna sangat itu. Lanjut lafaz selanjutnya itu lafaz Syamsuddin. Lafaz Syamsuddin ini adalah menjadi sifat keempat dari lafaz asy-syaikhu, atau menjadi maktub ketiga dari lafaz al-imamu. Irobnya ropa. Kenapa ropa? Karena mengikuti lafaz asy-syaikhu atau lafaz al-imamu. Nah, lafaz Syamsuddin ini adalah bentuk tarkib idhofi. Apa itu tarkib idhofi? Yaitu dua kalimat isim yang saling berhubungan. Itu tarkib idhofi. Dua kalimat isim atau lebih. Yaitu Syamsu ini menjadi mudhof dan ad-din ini menjadi mudhof ilaih. Yang dijadikan, yang diambil itu adalah i'rab mudhofnya, bukan i'rab mudhof ilaihnya, karena tidak bisa jika mengambil i'rab mudhof ilaihnya, karena mudhof ilaih i'rabnya jar. Lanjut ke lafaz selanjutnya itu Abu Abdillahi. Nah, Abu Abdillah ini juga menjadi sifat yang kelima atau menjadi maktub keempat dari lafaz al-imamu. I'rabnya rofa karena mengikuti lafaz asy-syaikhu atau lafaz al-imamu ini. Rofanya itu oleh waw. Kenapa oleh waw? Karena ini nih abu ini termasuk asmaul khamsah, yaitu abun, akhun, hamun, fu, dan zu. Nah, Abu Abdillah ini juga merupakan tarkib idhofi, yaitu abu menjadi mudhof, abni menjadi mudhof nilai pertama, dan Allah menjadi mudhof nilai kedua. Yang cara narkibnya itu abu jadi sifat atau menjadi atau bayan dari lafaz al-imamu. Apabila dia menjadi sifat, dia sifat dari lafaz asy-syaikhu. I'rab rofa alamat rofanya waw, sebab kalimat isim 5 asmaul khamsah. Abu mudhof, abdi mudhofun ilaih, i'rab jar alamat jar kasrah dhahir. Abdi mudhof, Allahi mudhofun ilaih, i'rab jar alamat jar kasrah dhahir. Nah, seperti itu kurang lebih tarkibnya. Lanjut lafaz selanjutnya itu lafaz Muhammadun. Lafaz Muhammadun ini menjadi badal kul minal kul dari lafaz asy-syaikhu. Badal itu ikut kepada mubdal minhunya. Mubdal minhunya rofa, lafaz asy-syaikhu rofa, badal juga harus rofa, alamat rofanya itu dhammah zahir. Nah, lafaz Muhammadun ini adalah isim ma'rifat. Apa tanda ma'rifatnya itu? Yaitu isim alam, nama seorang, yaitu nama Nabi Muhammad SAW. Nah, lafaz Muhammadun ini juga berbentuk isim maf'ul, sigot isim maf'ul dari fi'il madhi lafaz hammada yuhammidu, itu fi'il madhi dan fi'il mudhari'nya. Dan isim maf'ulnya itu Muhammadun. Lanjut ke lafaz selanjutnya yaitu Ibnu Qasimin. Ibnu Qasimin ini menjadi badal kul minal kul dari lafaz Muhammadun. Kenapa hamzahnya ini enggak ada? Karena yaitu hamzahnya hamzah wasol, yaitu yang ada di tengah-tengah kalimat, bukan hamzah qat'a yang ada di awal kalimat. Nah, apabila hamzahnya hamzah qat'a, maka itu dibaca Ibnu Qasimin.
Nah, i'rabnya ini Ibnu Qasim ini adalah rofa. Kenapa rofa? Karena mengikuti mubdal minhunya yaitu lafadz Muhammadun. Nah, Ibnu Qasimin juga ini adalah tarkib idofi, yaitu ini Ibnu mudhof, Qasiminnya mudhofun ilaih. Lanjut ke lafaz selanjutnya yaitu lafaz asy-Syafi'i. Nah, lafaz asy-Syafi'i ini menjadi sifat dari lafaz Muhammadun. Ini ma'rifat. Ma'rifatnya ini menggunakan alif lam, dan Muhammadun ini ma'rifatnya adalah menggunakan isim alam. Nah, Syafi'i ini i'rabnya rofa. Kenapa rofa? Karena mengikuti mausuf alaihnya yaitu lafaz Muhammadun. Muhammadun i'rabnya rofa. Nah, apa ini ya? Ya ini adalah ya nisbat. Apa itu ya nisbah? Yaitu ya untuk menunjukkan isim yang bukan sifat, tetapi ketika hendak dijadikan sifat, maka kalimat isim yang tidak bisa dijadikan sifat, ketika hendak dijadikan sifat tersebut, maka diberi ya nisbah. Ini diberi ya ini ketika muzakkar. Tapi jika ini muannas, asy-Syafi'iyatu, itu maka diberi ta. Seperti contoh al-madrasatul islamiyatu. Nah, itu kan tambahan ya nisbah dan tak muannas. Nah, lanjut lafaz selanjutnya yaitu taghammadallahu birahmatihi wa ridwanihi aminah. Nah, lafaz ini nih adalah jumlah mu'taridah. Apa itu jumlah mu'taridah? Jumlah mu'taridah adalah jumlah jeda yang tidak berkaitan dengan jumlah sebelumnya atau jumlah sesudahnya. Nah, jumlah mu'taridah ini sering ditemukan di hadis-hadis. Oke, kita bedah jumlah mu'taridah ini. Taghammada itu kalimat fi'il madi, seperti qala tadi kalimat fi'il madi hukumnya mabninya mabni fathah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya di muakhar. Apa itu fa'il muakhar? Yaitu fa'il yang diakhirkan. Hu-nya ini, hu menjadi maf'ul bih muqaddam, dibaca nasab, i'rab nasab, alamat nasabnya dhammah, mabni dhammah. Ini isim dhamir itu hukumnya mabni. Ini hu-nya ini mabni dhammah mahal nasab, jadi maf'ul bih muqaddam. Nah, nasabnya itu dikira-kirakan. Nah, Allahunya ini menjadi fa'il muakhar dari lafaz taghammada. I'rabnya rofa. I'rab rofa, alamat rofanya dhamma zahir. Lanjut lafaz selanjutnya itu birahmatihi. Birahmatihi ini adalah jumlah jar majrur. Ba huruf jar, rahmati majrur. Nah, rahmatihi ini juga jumlah tarkib idofi ini. Rahmatinya menjadi mudhof dan hinya kalimat isim dhamir menjadi mudhofun ilaih. Dan cara tarkibnya itu ba huruf jar asli, rahmati majrur. I'rab jar al-majrurnya kasrul zahir. Rahmati mudhof, hi kalimat isim dhamir, baris muttasil majrur. Bab ni kasroh, mahal jar mudhofun ilaih. Nah, i'rabnya ini jar. Nah, rahmati ini jarnya oleh huruf jar yaitu ba, dan sedangkan ini isim dhamir jarnya itu disebabkan mudhofun ilaih. Nah, lafaz selanjutnya waridwani. Nah, di sini ada huruf atop. Ini dinamakan atop nasak, yaitu atop yang menggunakan perantara salah satu huruf atop seperti waw di sini. Ridwanihi ini atop ma'tuf pada lafaz rahmati. Nah, atop juga harus ikut pada ma'tuf alaihnya. Ma'tuf alaihnya jar, atopnya juga harus jar. I'rab jar sama jar kasrah zahir. Nah, ridwanihi ini juga merupakan tarkib idofi, yaitu ridwani mudhof, hi kalimat isim dhamir, baris muttasil
majrur mabni kasroh maljam rafnila. Nah, ridwanihi ini jarnya sebab maktub pada lafaz rahmati, dan sedangkan hinya ini jar sebab mudhofun ilaih. Lanjut lafaz yang terakhir yaitu lafaz amina. Nah, lafaz amina ini adalah kalimat adalah bentuk isim fi'il amr. Kenapa disebut bentuk isim fi'il amr? Karena ini bentuknya isim, tetapi isinya itu kalimat perintah. Kan kalimat perintah itu adalah fi'il amr, ya. Nah, memiliki makna istajib, yaitu aminah ini memiliki makna istajib, yaitu kabulkanlah ya Allah. Nah, mungkin itu penjelasan singkat. Nah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya. Sekian, wallahu a'lamu bishawab. Oke, itulah tadi pembacaan kitab dari saya. Apabila ada kesalahan baik dari segi i'rab, makna maupun penjelasannya, mohon untuk dikoreksi dan tuliskan koreksiannya di kolom komentar. Karena saya masih dalam tahap belajar, apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.